Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Dalam rangka ujian praktek kelas 6 materi pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, maka prakteknya itu kita rubah, yang tadinya ada casting kita rubah menjadi sepak bola ya. Kemudian dalam melaksanakan nanti senam irama, jadi ada 3 item yang akan dinilai. Yang pertama adalah senam irama. Jadi nanti silakan anak-anak membuat video sendiri, nanti dikirimkan ya, senam irama sendiri, video sendiri. Tapi tolong dalam melakukan aktivitas gerakan senamnya harus terlihat semuanya. Jadi jangan separuh ya, jadi harus full dari atas sampai bawah sampai kaki. Bahkan letakkan kamera itu agak lebih jauh supaya nanti ketika dia harus bergeser tidak sampai hilang ya. Jadi kalau dia bergeser harus tetap terlihat nanti pada saat senam irama. Kemudian senamnya tidak boleh di pause, harus langsung ya. Nanti kalau ada pause pasti terlihat. Jadi dalam satu irama itu, satu musik, lakukan senam iramanya masing-masing. Cukup sendiri-sendiri dari rumah, nanti kirimkan videonya. Oke, itu untuk praktek ujian praktek senam irama. Yang kedua, melakukan praktek sepak bola. Jadi yang permainan kasti, permainan kita ganti, bukan permainan kasti tapi permainan sepak bola. Permainan bola besar, materinya adalah sepak bola. Nanti sepak bola yang pertama dinilai itu adalah teknik menendang. Teknik menendang itu ada 4. Menendang dengan ujung kaki ya, yang jelas dengan ujung kaki. Kalau dia tendang akan menghasilkan bola yang melambung. Yang kedua adalah menendang dengan kaki, punggung kaki. Punggung kaki ini. Kalau ada apa namanya? Tali sepatu, di tali sepatu ini. Ya, tendang, nanti ada tutorial. Kemudian yang ketiga adalah menendang dengan kaki bagian dalam ini. Nah, ini bagian dalam, ya. Jadi nanti yang menendang adalah ini. Semua dilakukan boleh menggunakan kaki kanan ataupun kaki kiri. Enaknya aja, boleh kanan, boleh kiri. Jadi posisinya tetap harus menghadap ke depan, tetap menghadap ke depan. Posisi kaki juga tetap menghadap ke depan, tapi hanya kakinya yang dimiringkan. Bola itu perkenaannya ada di sini, bagian dalam. Yang terakhir, yang ketiga adalah menendang dengan kaki bagian luar. Bagian luar artinya bagian ini. Ini bagian luar, pas mata kaki. Posisinya tetap berada di menghadap ke depan. Kemudian yang hanya dibelokkan adalah kakinya. Kaki yang ini tidak ikut kanan kiri, tapi tetap menghadap ke depan. Kaki yang satu. Kemudian kaki yang menendang, arahkan kakinya supaya terkena mata kaki ya. Nah, itu menendang dengan kaki bagian dalam. Itu akan menghasilkan bolanya miring. Jadi kalau dipakai kanan, maka arahnya akan miring ke kanan. Oke ya. Nah, peletakan kamera tolong diupayakan harus terlihat hasil tendangannya. Ya, hasil tendangannya. Jadi tendangan tidak harus jauh-jauh, yang penting perkenaannya. Kalau memang dia harus melambung ke ujung kaki, ya tendang nanti biar terlihat lambungannya. Kalau dia menendang dengan kaki bagian punggung kaki, akan terlihat bolanya mendatar. Jadi pohon harus bisa lihat hasil bolanya itu mendatar atau melambung. Ya, bagian dalam pun sama. Ketika ditendang, dia akan mendatar, lurus. Nah, pada saat dia menendang dengan kaki bagian luar, nanti akan terlihat supaya bolanya itu miring. Kalau dia pakai kaki yang kiri, berarti miringnya ke kiri. Pawan harus bisa lihat hasil bolanya miring atau lurus atau melambung. Jadi letakkan kameranya agak lebih jauh. Kemudian melakukannya tidak harus buru-buru, perlahan aja. Cukup berdiri, tendang, ayunkan perlahan. Nah, nanti pawan akan lihat bola itu kenanya ujung kaki atau punggung kaki. Oke ya. Kemudian yang berikutnya untuk sepak bola adalah zigzag, menggiring bola dengan cara zigzag. Nanti ada tutorialnya. Jadi diletakkan barang ataupun alatnya, biasanya kita pakai kon, tapi kalau tidak punya kon boleh meletakkan, boleh
kursi, boleh sepatu, boleh batu dan sebagainya, hanya untuk penanda ya. Nanti pada saat itu kita zigzag. Zigzag lakukan 3 kali, 3 kali bolak-balik. Kalau dari sini kita mengarah ke sana, belum dihitung, nanti balik baru 1. Dari zigzag lagi ke sana, balik lagi baru 2. Lakukan 3 kali, balik lagi, terakhir 3. Itu nanti yang dikirimkan seperti itu. Oke ya. Kemudian videonya diupayakan sambung, ya, disambung. Maksudnya dari yang tadi pada saat senam, nanti sambungin lagi pada saat bola, ya, sambungin lagi pada saat lari estafet. Jadi jangan terputus, jangan diputus-putus supaya powernya tidak banyak. Jadi yang terakhir, yang ketiga adalah lari estafet. Lari estafet nanti biasa kita pakai menggunakan tongkat yang sudah ada, ya. Nanti tutorialnya juga ada. Nah itu kalau tidak punya boleh dimodifikasi dengan cara lain. Nanti diajarin ya cara membuatnya. Boleh pakai kayu sapu dipotong. Kalau saya yang dipotong ya berarti cari kayu yang lain yang kira-kira tidak terlalu besar, bisa digenggam, atau ada cara yang lebih mudah, ya. Lihat tutorialnya. Kemudian itu yang dinilai adalah yang pertama start jongkok dan start melayang. Start jongkok boleh melakukannya dengan cara, dia ada 3 macam start jongkok, ya, short start, medium start, atau long start. Boleh lakukan yang mana aja, enaknya aja, ya. Tapi ingat, ketika melakukannya, ya, di garis depan bersedia, langkahkan, jongkok, tempel di garis, bersedia. Dia harus duduk, awas perhatikan duduk, jadi tidak begini, nanti pegel, duduk aja. Ini baru aba bersedia. Kemudian ketika aba siap, angkatkan pantatnya, kemudian pandangan terus ke depan, siap, ya, baru lari, ya. Itu start. Kemudian yang kedua start melayang. Start melayang boleh terserah, kamu mau menerimanya pakai tangan kiri atau mau pakai tangan kanan. Nanti boleh dibantu dengan ayahnya atau budanya, boleh dibantu untuk memberikan tongkatnya. Kamu tinggal start melayang. Nanti ada tutorialnya lagi, perhatikan itu, ya. Nah jadi start melayang pun begitu, sama. Nanti yang dinilai bagaimana cara memegang, ya, menerima. Kalau sudah menerima langsung pindah, baru lari. Itu penilaian terakhir. Jadi 3 item itu diupayakan dari tes yang pertama, yang kedua, ketiga sambung supaya tidak terlalu banyak folder. Jadi sambungin. Kalau di video ya di pause dulu, baru lakukan berikutnya. Ya, pause ini berlaku hanya ketika saat mau melakukan tes. Kalau senam tidak boleh di pause di tengah-tengah. Ya, jadi senam itu mulai dari pemanasan, gerakan inti, gerakan pendinginan, langsung nyambung karena itu satu lagu. Oke. Kalau itu mau dipisah, ya, kalau memang dia terlalu banyak mau digabung nggak apa-apa, digabung aja supaya nanti foldernya kalau nilai itu satu folder semuanya sudah dinilai. Oke, anak-anak, mungkin itu aja yang bisa Pohon sampaikan untuk persiapan ujian praktek nanti. Dan jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatannya, ya, tetap berada di rumah, makan, minum yang bergizi, olahraga di rumah lakukan. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses buat anak-anak kelas 6 di ujian praktek PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, anak-anak, untuk praktek sepak bola nanti kita prakteknya sepak bola. Bolanya ini, tapi kalau di rumah tidak ada bola, bisa juga dengan cara membuat, ya. Membuatnya bagaimana? Kita bisa gunakan baju, kita buntel, atau kain-kainan ini kita buntel. Kemudian boleh kertas ini, ya, kain-kainan ini kita buntel sampai terus ambil lagi. Boleh pakai kertas, boleh pakai kain, dalamnya boleh pakai apa aja, yang penting membentuk bola. Nah, nanti kalau ini dibentuk sampai besar, sebisa mungkin sebesar ini, ya. Nanti kalau ini sudah sebesar ini, baru kita kasih lakban, nih, ya, kita bungkus pakai lakban. Kalau sudah sebesar ini, ya, ini dibuatnya kecil, tapi nanti buatnya besar. Nah,
bikin pakai lakban ditutup gini. Nah, hasilnya kayak gini. Tutup semua. Kalau ini buat yang nggak punya bola ya. Kalau punya bola silahkan menggunakan bola apa aja. Ya, boleh pakai bola plastik juga nggak apa-apa. Oke, kalau umpamanya bikin berarti harus seperti ini besarnya, seperti ini, nanti kita baru praktek sepak bola. Oke. Untuk praktek lari estafet, kalau anak-anak tidak punya alatnya seperti ini, boleh pakai gagang sapu dipotong kurang lebih 30 cm atau pakai apapun membentuk seperti ini. Atau bisa juga kita gunakan kertas, tapi kertasnya diupayakan agak sedikit lebih tebal supaya dia lebih kuat. Nah, bisa beberapa lembar kita jadikan satu, ya. Ini kita jadikan satu, kita gulung. Ini kan pas sekali ya. Kita gulung kurang lebih paling tidak kita bisa menggenggam. Nah, seperti ini pakai kertas. Kemudian baru di batas tengahnya kita kasih lakban. Nah, lakban ini memang lakban untuk pembatas antara yang menerima dan yang memberi. Nah, kurang lebih seperti ini kita kasih batas. Tidak usah banyak-banyak, lakbannya ini hanya untuk penanda aja bahwa ini untuk pemberi dan ini penerima. Jadi silahkan kalau tidak punya tongkat bisa digunakan dengan cara membuat dari kertas, gulungan kertas atau kardus yang agak lebih keras. Oke, selamat membuat. Oke, anak-anak, tes yang pertama adalah teknik menendang. Teknik menendang ada 4. Yang pertama kita akan lakukan menendang dengan ujung kaki. Ya, nanti akan menghasilkan bola yang melambung. Kita lihat caranya. Boleh pakai kanan, boleh kaki kiri. Perhatikan, satu di depan, hanya mengayunkan, yang terkena adalah ujung kaki. Siap? Oke. Berikutnya, menendang bola dengan punggung kaki. Artinya dengan punggung ini, ya, atau kora-kora. Ya, tendangnya harus pakai sepatu. Siap? Tendangan dengan punggung kaki, perkenaannya dengan di tali sepatu. Dia akan menghasilkan bola yang mendatar. Berikutnya, yang ketiga adalah menendang dengan kaki bagian dalam. Ini bagian dalam. Atau ini. Boleh pakai kaki kanan, boleh pakai kaki kiri. Caranya tetap satu kaki aja di belakang, di depan satu, yang menendang di belakang. Kita ayunkan dengan seperti ini. Ya, tapi tidak begini. Tetap menghadap ke depan, hanya arah kakinya aja. Siap? Ya. Berikutnya yang terakhir, menendang bola dengan kaki bagian luar. Berarti dekat mata kaki. Boleh kanan, boleh kiri. Posisinya tetap menghadap ke depan, hanya kakinya yang dibelokin. Perhatikan, hanya kakinya yang dibelokin. Jadi kenanya kaki bagian luar. Ini akan menghasilkan bola yang miring. Siap? Tendang. Tapi tidak begini, ya. Tetap menghadap ke depan. Oke, selamat mencoba. Oke, sekarang kita akan melakukan menggiring bola dengan menggunakan beberapa kon. Tapi kalau di rumah tidak punya kon, boleh taruh apa aja sebagai penanda bahwa kita bisa zigzag. Boleh pakai sepatu, boleh pakai batu, boleh pakai apapun, ya. Jadi tidak harus kon. Kemudian yang dilakukan adalah kita zigzag. Setelah sampai sana, kita kembali. Kita membawanya, menggiringnya boleh kaki bagian dalam, boleh pakai kaki bagian luar. Lihat. Kita bawa, giring dengan posisi berlari. Kanan, kiri, setelah sampai ujung, balik lagi. Terus, kanan, kiri. Ya, lakukan kurang lebih 3 putaran bolak-balik. Sana satu, ke sana, balik sini satu, ke sana lagi, balik sini 2, ke sana lagi, balik sini 3. Jadi lakukan 3 kali, oke? Oke, selanjutnya kita akan melakukan start jongkok. Start jongkok ada 3, short, medium, dan long. Boleh pakai yang mana aja, ya. Boleh pakai yang pendek, panjang, atau medium. Yang pertama, satu langkah kita di belakang garis start. Aba-aba yang pertama bersedia, nanti silakan aba-aba sendiri ya. Bersedia, satu kaki maju, kemudian jongkok. Ya,
Ini menggunakan medium start. Tangannya ada di garis. Nah, ini garis, tangannya seperti ini. Bersedia. Lihat ke depan. Bersedia. Siap. Angkat pantatnya. Ya, baru lari. Ya, itu untuk start. Oke, di pause. Oke, yang kedua sekarang kita menggunakan lari start melayang. Ya, start melayang. Boleh kesepakatannya memberi dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, sekarang Pak Wan akan lakukan memberinya dengan tangan kiri, tapi terimanya pakai tangan kanan. Ketika terima pakai tangan kanan, kalau sudah dapat baru pindahin, karena kita harus memberinya dengan tangan kiri. Oke, kita lihat contohnya. Sedia, siap, ya. Ya. Oke, siap. Ya. Pindahkan baru lari. Ya, itu cara memberi dan cara menerima. Berarti kalau dia memberinya dengan tangan kiri, berarti terima dengan tangan kanan dari atas. Atau kalau mau di bawah, silakan terserah. Kalau mau dari bawah boleh begini, ngasihnya pun dari bawah. Posisi tangan di bawah, karena ini di atas, berarti ngasihnya ke atas. Oke, selamat mencoba. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau ada yang tidak jelas silahkan bisa telepon menghubungi Pak Wan langsung. Apa yang tidak dipahami, tidak dimengerti, ya. Kemudian ditunggu secepatnya hasil dari tes ujian praktek PJOK masing-masing. Demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.